lumbung ikan nasional ini kita tidak mendapatkan gambaran tentang di mana nomenklatur APBN di situ yang tergambar bahwa Maluku sebagai lumbung ikan nasional sebagaimana janji Presiden itu terbaca di situ gitu. Beliau mengatakan tidak ada duit. Rasanya itu kita seperti tidak berkontribusi sama sekali dari sektor kelautan ini, padahal bertahun-tahun 37% dari sektor kelautan secara nasional kita punya 3 WPP yang sangat potensial disumbangkan kepada negara ini, dan mau izin, mau bagi hasil, mau apa semuanya masuk ke dalam APBN begitu. Giliran mau untuk pembangunan kita tidak dikasih porsi untuk itu gitu lah. Itu artinya pemerintah pusat besar setengah hati ya? Ya sudah saya sampaikan, bukan setengah hati lagi, tidak ada hati. Paling dengan tidak ada uang itu gimana Ibu? Iya, ya itulah saya bilang kayak tidak ada uang itu kayaknya tidak logis lah ya, tidak logis karena kita ini kan punya kontribusi besar kan, 37% itu tercatat di dalam data logbook ya, logbooknya perikanan itu, bahwa kita punya kontribusi itu tuh sangat besar untuk negara sebagaimana penjabaran dan jawaban Menteri gitu. Nah, giliran kami tanyakan kenapa nomenklatur di APBN 2023 di Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak tergambar di sana ada anggaran untuk MLIN. Nah, Pak Menteri sampaikan tidak ada duit. Bagaimana mungkin gitu loh? Tidak ada duit. Negara mengelola negara ini nih kan sebagaimana ruh dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 kan, bahwa kita punya dasar pengelolaan APBN itu tuh digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat begitu. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah lagi membawa ini kita ke satu skema baru yaitu swasta begitu. Artinya kita sepakat saja begitu ada swasta, tetapi mana bagiannya kami gitu loh. Kami ini saya sampaikan itu tidak kami ini anak sah negeri ini begitu. Maluku ini kan bagian dari 8 provinsi yang sama-sama merajut Indonesia ini, sama-sama membentuk Indonesia ini nih. Nah, kita tidak pernah komplain yang di luar konstitusi misalnya dengan minta merdeka, mohon maaf gitu ya. Kita cukup baik sebagai orang yang memerdekakan negara ini, menjaga sudah cukup lama, bersabar begitu, sudah terlalu dianaktirikan ya, sudah terlalu tidak adil, mendapat perlakuan yang tidak adil. Coba dari tahun ke tahun coba kita evaluasi berapa sih APBN yang disampaikan ke sini dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 ini saja. Ini satu perlakuan tidak adil. Kenapa? Karena bagian kita itu tuh amat sangat kecil, hanya 0 sampai 12 mil saja yang kita boleh beroperasi di sana begitu. Izin diambil oleh negara di 12 mil laut ke atas begitu. Kita hanya di bawah. Kapal-kapal di atas 30 JT itu juga dikelola oleh negara. Kita cuma ngambil bagian kecilnya begitu. Kita juga tidak minta otonomi khusus untuk mengelola laut begitu kan. Kita fair saja begitu, fair dengan undang-undang yang sudah diputuskan bersama begitu. Kalau misalnya mau ya kita ini ke MK lagi begitu, kita ini undang. Kalau misalnya pemerintah mau fair ya kita buka lagi bagiannya kita. Kan ironi gitu, potensi laut kita demikian luas, demikian kaya, tetapi Maluku miskin gitu kan, selalu tidak pernah naik kelas, selalu nomor 3 di Indonesia, nomor 3. Harusnya ada pertanyaan ini dijawab oleh pemerintah pusat karena Maluku itu bagian dari Indonesia. Ya, gimana dengan alasan penundaan tadi ditunda karena alasan bahwa daerah itu daerah ranjau apa gitu, gimana? Nah itu soal teknis, itu teknis. Nah makanya harus ini soal intinya kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak ada dana, tidak ada duit. Berarti tidak ada Bu ya? Yang harus kita kejar kan saya sebutkan tadi, strategisnya kita kejar regulasinya gitu, karena dengan regulasi itu yang akan mengikat Kemenkeu, mengikat Bappenas untuk mendesain perencanaan besarnya gitu, dari hulu sampai di hilir gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Luar biasa Ibu, luar biasa.